untuk diangkat seperti contoh UPT yang kantornya berbeda sama yang di Setda itu sudah ada kriterianya. Tapi kalau untuk yang lain dinas-dinas itu ada kriteria yang harus ditetapkan dulu oleh kepala daerah. Contoh kayak Kota Bau-Bau itu kepala daerahnya, wali kotanya hanya mengizinkan pengangkatan KPA itu di dinas PUPR. Atau kalau di Lampung Barat ini kebijakannya seperti apa? Karena ngangkat KPA itu akan meringankan beban PA, tapi ada konsekuensi lain. Contohnya apa? Menjadi mengangkat BPP, ya, bendahara pengeluaran pembantu yang harus di-SK-kan oleh kepala daerah. Mungkin akan ada honor lagi. Makanya di beberapa daerah kepala daerahnya tidak mengizinkan pengangkatan KPA. Saya nggak tahu kebijakan Lampung Barat seperti apa ya. Sepertinya harus duduk bareng itu antara Pak Kabak dengan kepala BK Badan Pengelola Keuangan ya. Kira-kira formulasinya harus seperti apa nih biar jelas masalah. 16 Perpres 12 2021 boleh ngangkat PPK? Dengan pertanyaannya. Ya, Perpres memberikan hal yang memang secara APBN full ya. Memang di situ perintah APBN memang ngangkat PPK. Tapi kalau untuk di daerah ini ada yang perlu ditimbang-timbang terlebih dahulu. Ada yang lagi nanya, Pak, gimana kalau kadis saya pengen tetap mengangkat PPK? Ya, secara Perpres, secara pengada, nggak ada aturan yang dilanggar. Perpres memperbolehkan. Cuman menjadi tidak pas dengan aturan keuangan. Apalagi kalau kita lihat di aturan keuangan PPK tidak ada honor. Mau orang diangkat jadi PPK nggak ada honor? Sudah jarang kan orang saat ini yang betul-betul orientasinya pahala. Iya kan? Itu nanti akan menjadi sangka dan pertanyaan. Dapat tugas berat tapi tidak dapat honor. Yang kedua, di aplikasi SPD nggak ada peran PPK. Jabat pembuat komitmen. Teman-teman di Kemendagri itu tetap bersikukuh tidak ada PPK pejabat pembuat komitmen di daerah. Yang ada adalah PPK SKPD, pejabat penata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tadi pagi dapat berita baru lagi nih, saya nggak tahu benar atau tidak. Sudah ada beberapa daerah yang konsultasi ke BPK bilang ini ranah keuangan, ikutin aturan keuangan. Wah, jadi yang salah bikin aturan ya, nggak sinkron nih antara satu sama lain. Nah, jadi saya berpendapat dalam rangka memitigasi risiko biar tidak ada pertentangan dengan peraturan, saya berpendapat yang pertama PA KPA itu bertindak sebagai PPK. Kalau tidak ada KPA, berarti PA yang langsung bertindak sebagai PPK. Sehingga yang tanda tangan dokumen kontrak itu adalah PA. Nah, di Perpres 12 ada kemungkinan yang lain nih, yaitu ketika seorang PA atau tidak adanya pengangkatan PPK di daerah, maka PPTK yang memenuhi persyaratan kompetensi maka dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugasnya PPK. Kalimatnya tidak diangkat sebagai PPK, tapi PPTK dapat melaksanakan tugasnya PPK. Nah, jadi kalau seandainya umpama Bapak Ibu Kabit diangkat jadi PPK, berarti pastikan Kabitnya jadi PPTK dulu. Kalau Kabit tersebut, ini contoh yang dinas-dinas yang ini ya, yang nggak terlalu besar anggarannya, bisa dengan menggunakan alternatif Kabis PA, Kabit diangkat jadi PPTK. Nah, Kabit yang PPTK yang dia memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, maka dia dapat melaksanakan tugas PPK. Nanti kita lihat apa saja tugasnya PPK. Sedangkan Kabit atau PPTK yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, maka si PPTK tersebut dia hanya akan dikasih tugas untuk bantu PA yang bertindak sebagai PPK. Jadi kalau umpama HPS nih, itu kan tugasnya PPK. Kalau PPTK-nya bersertifikat, maka PPTK lah yang akan menandatangani HPS. Tapi kalau PPTK-nya tidak bersertifikat, maka PPK-nya hanya bantu nyiapin dokumen untuk ditetapkan oleh PA selaku PPTK, selaku bertindak sebagai PPK, nanti ditandatangani oleh PPK, ditandatangani oleh PA. Renungi perlahan-lahan, jangan sampai salah nanti menceritakan kepimpinan, karena sekarang lagi ngetren menyampaikan kepimpinan dengan berita tidak lengkap, ada simpang siur.
Salah-salahkanlah narasumber. Saya pengen Bapak Ibu lengkap kalimatnya seperti kalimat saya tadi. Oke? Disuruh ulang udah beda lagi kalimat saya, udah ganti tadi lagi. Ya, coba nih, Dinas boleh. Ayo Bapak Ibu di instansi apa boleh kita buatkan simulasi. Mau Setda dulu boleh, atau mau yang mana boleh, silakan. Dinas perpustakaan. Boleh kita semua sebutkan, jangan malu-malu. Apa misalnya? Tidak ada apa pelimpahan kewenangan atau ini menetapkan KPA, belum ada KPA-nya. Oke, siap. Sementara untuk pelaksanaan barang jasanya sudah harus dilakukan. Berarti PA-nya ya sebagai ide ya. Sebutin dinas mana, ada kegiatan apa, biar langsung spesifik. Iya. Jangan malu-malu. Dinas apa dulu nih, mau kita jadikan korban. Sektor. Contoh dinas perpustakaan, Pak. Saya menggabungkan dari Ibu, ya Allah, baik banget. Di tengah malunya Ibu untuk bercerita ada seorang pemuda yang berani. Contoh di dinas perpustakaan dan kearsipan, Pak ya. Kalau PA-nya sudah ada PA, yaitu kepala dinas. Tetapi dengan kondisi sekarang kita tidak ada KPA, ya. Pengguna anggaran ini langsung melaksanakan ini kan Pak, sebagai PPK. Terkait dengan pengadaan yang sudah dimulai, ini contohkan aja ada e-persisi Pak. E-persisi kan sudah punya akun masing-masing. Nah, jadi ketika dia pengguna anggaran yang melaksanakan itu PPK-nya, artinya kan akunnya di dalam akun PA Pak. Untuk PPK-nya. Ya. Contoh pertama ya, Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kadis selaku PA bertindak, kalimatnya jangan tidak merangkap kalau PA, kalimatnya bertindak sebagai PPK. Maka tugas kewenangan PPK itu berada di tangannya Pak Kadis langsung. Nyusun spek, nyusun HPS, nyiapin kontrak, tanda tangan kontrak, itu ada di Pak Kadis. Pak Kadis akan cukup Bapak-bapak Pak Perpustakaan. Bapak Ibu, sorry. Bu Kadis. Oh, Pak Kadis. Oh, Pak Kadis. Kalau istrinya ibu-ibu. Pak Kadis itu beliau lihat dulu nih pejabat di bawahnya, nanti kan pejabat struktural di bawahnya Kadis. Berarti yang akan diangkat menjadi PPTK-nya adalah Kadis, bukan lagi kepala seksinya. Kecuali kalau Kabit jadi KPA, baru kepala seksi yang jadi PPTK. Jadi Kabit yang menjadi PPTK. Nah, kira-kira di tempat Ibu ada Kabit yang bersertifikat nggak? Ada. Ada. Ada Satu orang. Tapi tuh. Tapi nggak tahu nih, jangan-jangan di kegiatan Kabit tersebut yang ini ya, yang bisa jadi kan ada yang di kan PPTK itu kan pegang kegiatan. Pegang kegiatan. Bisa jadi ada Kabit yang pegang kegiatan, yang di situ ada pengadaan barang jasanya, yang memang harus turun tangan si PPK. Akan ada perbedaan perlakuan nih. Ketika PA mengangkat Kabit A sebagai PPTK, maka kegiatan di Kabit A tadi itu tugas-tugasnya Pak Kadis selaku PPK ini dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan, termasuk di purchasing di atas 200 juta. Berarti akunnya bisa pakai akunnya PPTK tadi yang melaksanakan tugas PPK. Kalau bukan di bidangnya, nah itu yang kayak bukan di bidangnya. Nah, untuk yang kegiatannya yang berbeda, saya maksud barusan, untuk yang kegiatannya yang berbeda, ininya, PPTK-nya, sehingga Pak Kadis terpaksa, beliau yang masih akan melaksanakan tugas yang bertindak sebagai PPK-nya. Yang bersangkutan Kabitnya, paling tugasnya menyiapkan proses e-purchasing, hanya sebatas menyiapkan
seperti itu tuh. Kalau kita baca secara letterless peraturan yang ada sekarang ya, saya terus terang seiring waktu dari proses terbitnya peraturan masih mencoba menggali. Itu contoh yang pertama. Ada yang unit organisasinya mirip-mirip, bisa diterapkan seperti itu. Ada contoh yang lain lagi nggak? Case-nya bisa macam-macam ya, bisa beda-beda nih. Bisa beda-beda. Unik-unik ini memang. Kalau ini Pak, kan kita ada ST 30 itu sejak 2020 ST bahwa pengadaan dalam penanganan darurat COVID-19 itu tidak salah pengguna anggaran meletakkan BPK untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. Dan itu seperti apa Pak nantinya? Iya, itu yang tebakan saya, orang-orang yang bikin peraturan belum berpikiran sampai sejauh itu. Kalau saya sih dengan kalimat tidak ada pengangkatan PPK, berarti yang bertanggung jawab jadinya tetap PA. Karena sampai ini 2021 masih lanjut. Betul Pak. Iya, karena tidak ada PPK, maka yang bertanggung jawab atas penggunaan keuangan tetap adalah PA atau KPA. Kecuali kalau tugasnya unik lah gitu ya. Saya yakin bikin aturan, bikin ada melalui dua bapak dan bikinnya. Enggak, bayangkan coba ya. Kondisi yang dimungkinkan pertama, PA bertindak sebagai PPK, maka dia yang melaksanakan pemilihan penyedia, tanda tangan surat pesanan, tanda tangan SPPBJ. Tapi tentu tidak kerja sendiri, dibantu oleh tim. Nah, bayangkan kalau seandainya ada PPTK, dan PPTK itulah yang melaksanakan tugas PPK dari huruf A sampai dengan huruf M. Tapi itu bukan cerita tentang pengadaan darurat. Pengadaan darurat beda lagi. Bisa nggak si PPTK itu yang melaksanakan tugas PPK? Saya jadi mikir juga. Memilih penyedia. Oh bisa. Bisa. Jadi PPTK nanti akan membantu memilih penyedia. Tapi yang paling pas memang langsung PA sih, dibantu oleh PPTK. Wah, luar biasa sibuk ya PPTK. Pejabat penerima tekanan. Ya silakan saja. Cuman saya sarankan perlu ada penguatan. Penguatannya adalah penguatan seperti contoh dengan diterbitkannya peraturan kepala daerah, sehingga seseorang tadi dia punya kekuatan melaksanakan tugasnya sebagai PPK karena ada peraturan kepala daerah yang punya kewenangan. Apa tugas PPK atau PA-KPA yang bertindak sebagai PPK atau PPTK yang melaksanakan? Jadi panjang ceritanya ya. Saya sebut PPK saja lah ya. Saya sebut PPK itu artinya PA-KPA yang bertindak sebagai PPK atau PPTK yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas PPK. Nah, kalau saya sebut PPK itu artinya tugas PPK apa saja? Di tahapan perencanaan pengadaan, ini tugasnya menyusun perencanaan pengadaan, kemudian melakukan konsolidasi pengadaan. Kapan menyusun perencanaan pengadaan? Siap-siap untuk 2022 nanti berarti sekitar bulan Juni, Juli, Agustus setelah KUA PPAS ditetapkan. Juni, Juli, Agustus seorang seorang PPK dia menyusun perencanaan pengadaan tahun depan N-1. Kemudian ranah ranah PPK di persiapan pengadaan, menetapkan spek, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan APS, menetapkan uang muka, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini? APS, spek, rancangan kontrak, mengusulkan perubahan jadwal. Bagaimana tugas PPK di tahapan pemilihan penyedia? PPK seharusnya yang punya kewenangan memilih penyedia cuma dua, Pokja atau pejabat pengadaan. Tapi ternyata PPK juga diberikan kewenangan memilih penyedia, tapi terbatas. Hanya e-purchasing di atas 200 juta. Yang kedua, pemilihan penyedia untuk penanganan darurat. Pemilihan penyedia untuk penanganan darurat. Kemudian pengadaan langsung yang sifatnya beli atau bayar langsung itu PPK dapat melaksanakan sendiri.
Jadi kalau ada pengadaan barang atau jasa lainnya, berarti tidak dikonstruksi, tidak dikonsultan, barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi, berarti yang sampai dengan 50 juta, itu pejabat pembuat komitmen PPK dapat melaksanakan sendiri. Jadi kalau dapat Bapak Ibu, pengadaan langsungnya berapa? 50 juta. Iya Pak, komputer udah boleh dilakukan sendiri oleh BPK tanpa melibatkan pejabat pengadaan, boleh. Nah, tugas yang lain PPK dalam pelaksanaan pengadaan nanti hadir di pelibatan teknis ya, seperti contoh hadir anwizi, hadir review dokumen persiapan pengadaan. Tidak membuat kewenangan lain si PPK, seperti contoh memilihkan penyedia selain ini, tapi di tahapan seperti ini dia hanya hadir, mau bahas spek dia jelaskan. Jadi kewenangannya lebih bersifat teknis di tahapan pemilihan penyedia. Ini masih tugasnya PPK ya. Bapak Ibu bayangkan tugas ini akan ditangani oleh TA nya Bapak Ibu, atau tugas ini akan ditangani oleh PPTK nya Bapak Ibu yang bermasalah.